Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas PKM atau program kreativitas mahasiswa, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal PKM Pengabdian Masyarakat yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Kampung Idiot melalui model penanaman hidroponik. Sebelum memasuki sesi presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Risma Kusumawardani dengan NIM 190108001 angkatan 2019. Yang kedua ada Tika Mei Astuti dengan NIM 19021080003 angkatan 2019. Diusulkannya judul PKM ini tentu ada hal yang melatar belakanginya. Kemudian akan kami ulas pada bab 1 pendahuluan. Latar belakang kegiatan. Sulitnya bercocok tanam di lahan kapur menjadi alasan dasar penerapan penanaman hidroponik di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Permasalahan tersebut membawa timbul runtutan masalah lainnya di masyarakat. Kesulitan dalam bercocok tanam membuat masyarakat Desa Karangpatihan banyak yang menjadi pengangguran, sehingga sebagian besar masih menjalani hidup di bawah garis kemiskinan. Keadaan alam yang kurang subur dan masalah faktor ekonomi yang masih kurang mengharuskan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dengan bahan makanan seadanya. Pemenuhan asupan kebutuhan gizi yang masih kurang berpengaruh terhadap proses perkembangan otak. Ditambah dengan akses pendidikan dan kesehatan yang masih minim, menyebabkan masyarakat semakin terpuruk dalam keterbelakangan mental. Berbagai macam cara telah diupayakan pemerintah, namun sulit berhasil di tengah kondisi masyarakat yang mengalami tunagrahita. Diharapkan penanaman hidroponik ini membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Perumusan masalah dari kegiatan ini ada dua, yaitu bagaimana cara menghasilkan profit lahan kapur di tengah masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental, dan bagaimana cara memberi pemahaman program bercocok tanam hidroponik pada masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental. Dari pelaksanaan program pemberdayaan bercocok tanam secara hidroponik ini diharapkan dapat memenuhi target luaran kegiatan, antara lain yang pertama, masyarakat setempat mampu bercocok tanam hidroponik di lahan kapur. Yang kedua, menambah lapangan pekerjaan. Yang ketiga, terciptanya inovasi baru pengolahan lahan di daerah setempat. Yang keempat, dapat menambah penghasil bahan makanan bagi masyarakat Desa Karangpatihan. Yang kelima, sebagai motivasi masyarakat mengenai model penerapan penanaman hidroponik. Manfaat dari adanya program kegiatan ini antara lain yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menerapkan cara pemanfaatan lahan kapur
yang menghasilkan profit di tengah masyarakat yang mengalami tunagrahita. Manfaat yang kedua yaitu untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tunagrahita tentang penanaman hidroponik sebagai penambah sumber daya ekonomi. Bab 2. Gambaran umum masyarakat sasaran dibagi menjadi 2 poin. Poin pertama, jumlah, profil, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Poin kedua, kondisi dan potensi wilayah. Pertama, jumlah, profil, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lokasi yang menjadi sasaran kami dalam kegiatan ini berada di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Desa Karangpatihan merupakan salah satu desa terpencil yang letaknya jauh dari kota besar di Ponorogo. Desa ini terletak pada ketinggian 109 meter dari permukaan air laut dengan jarak 22 km dari kota Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data yang diperoleh di Desa Karangpatihan, jumlah penduduk yang ada di Desa Karangpatihan sebanyak 5.746 jiwa atau 1.754 kepala keluarga yang terdiri dari 2.924 laki-laki dan 2.826 perempuan. Dari jumlah kepala keluarga tersebut, masyarakat desa hidup dengan kondisi beragam. Antara lain, di Desa Karangpatihan terdapat 261 kepala keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, 558 kepala keluarga yang hampir miskin, serta 42 kepala keluarga yang mempunyai anggota yang mengalami keterbelakangan mental. Selebihnya adalah 893 kepala keluarga rata-rata dan 89 jiwa ODK. Mayoritas adalah masyarakat yang berusia produktif sekira 40 tahun dan hanya beberapa anak-anak yang mengalami. Masyarakat yang berada di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo ini, mayoritas rata-rata merupakan masyarakat sebagai penyandang keterbelakangan mental. Sebagian besar pencaharian mereka sebagai petani dan buruh tani. Sedangkan pengusaha hanya mata pencaharian minoritas masyarakat Desa Karangpatihan. Namun, untuk selebihnya, masyarakat Desa Karangpatihan masih mengandalkan donasi dari para donatur sukarelawan dan bantuan pemerintah. Kami melihat banyak masyarakat Desa Karangpatihan ini banyak yang kesulitan memperoleh pekerjaan dikarenakan lahan gabur yang sulit digunakan bercocok tanam. Sehingga banyak mereka yang menjadi petani menganggur. Terlebih lagi, kebanyakan di antara mereka sebagai penyandang tunagrahita dan kurangnya pendidikan. Tentu sangat minim pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan potensi daerah yang ada. Kami melihat ada potensi masyarakat Desa Karangpatihan yang dapat dikembangkan untuk menerapkan alternatif dalam bercocok tanam di lahan gabur, agar mereka tetap memperoleh benefit dari keberadaan di lingkungan yang kurang subur. Pemberdayaan terkait penanaman menggunakan hidroponik yang kami lakukan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat dalam mengkonversi lahan gabur, sehingga dapat menjadi tambahan sumber pangan, menambah lapangan pekerjaan, dan selebihnya dapat dijual. Yang kedua, kondisi dan potensi wilayah. Wilayah Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, berada di lereng Gunung Rajekwesi. Desa ini termasuk dalam salah satu desa terpencil yang terletak jauh dari pusat kota Ponorogo. Desa Karangpatihan memiliki kondisi tanah yang kurang subur dan berjenis tanah kapur, sehingga berpotensi kurang baik jika digunakan untuk bercocok tanam. Banyak masyarakat daerah ini yang berkehidupan kurang layak. Mereka masih ada yang kekurangan sumber bahan makanan dan hanya makan dari sumber daya alam seadanya. Selain itu, mereka hanya tinggal di rumah yang masih terbuat dari bambu, garis kemiskinan tinggi, kurangnya akses pendidikan dan kesehatan,
serta angka gizi buruk pada masyarakat juga masih tinggi. Dari beberapa masalah tersebut, menyebabkan masyarakat mengalami keterbelakangan mental. Selanjutnya bab 3, metode pelaksanaan. Pertama, pola dan frekuensi pelaksanaan program. Pola dan frekuensi pelaksanaan program dibagi menjadi 5 tahap. Pertama, pelatihan. Pada tahap kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dalam program pemberdayaan masyarakat ini dilakukan setiap seminggu 2 kali selama 1 bulan. Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan RT dari setiap dusun di Desa Karangpatihan. Jenis pelatihan yang dilakukan ini antara lain: A. Pelatihan pembuatan pupuk kompos organik. B. Pelatihan pembuatan medium hidroponik. C. Pelatihan penanaman sayuran organik. Tahap kedua yaitu pendampingan. Pada tahap kegiatan pendampingan, yang dilakukan dari program berupa mendampingi masyarakat saat melaksanakan program pelatihan, maupun saat praktek pelaksanaan secara mandiri. Kegiatan pendampingan ini dilakukan secara intensif. Tahap ketiga yaitu demplot atau penyuluhan. Kegiatan penyuluhan pada pemberdayaan masyarakat melalui penanaman hidroponik di Desa Karangpatihan dilaksanakan setiap 1 kali dalam seminggu selama kegiatan berlangsung. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengontrol hasil dari pelatihan penanaman hidroponik. Apakah medium masih baik dan melihat perkembangan sayuran hidroponik yang ditanam. Tahap keempat yaitu konsultasi. Kegiatan konsultasi dari program pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan penyuluhan dan juga dilaksanakan selama seminggu 1 kali. Kegiatan konsultasi ini berupa penyampaian masyarakat terkait proses dan hasil pelaksanaan program penanaman hidroponik yang dilaksanakan. Tahap kelima yaitu rekayasa sosial. Rekayasa sosial penanaman hidroponik pada pemberdayaan masyarakat Desa Karangpatihan ini diharapkan mampu mempengaruhi sikap masyarakat dan membawa perubahan terkait pengelolaan lahan gabur ke arah yang lebih baik. Kedua, teknik pengumpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik kualitatif berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu observasi. Observasi lapangan dilakukan berupa kegiatan pengamatan secara langsung terhadap kondisi alam dan kondisi masyarakat sasaran. Tidak ada kegiatan bertanya kepada masyarakat dalam observasi lapangan ini. Data hanya diambil dari apa yang diamati secara langsung. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan kegiatan penggalian informasi terhadap masyarakat sasaran secara langsung. Data diambil dari hasil wawancara terhadap kepala desa dan warga masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu dokumentasi. Pengumpulan data dokumentasi pelaksanaan program kegiatan dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Dokumentasi tidak tertulis yang dimaksud dapat berupa foto-foto atau video. Dalam kegiatan ini, teknik pengolahan data yang digunakan yaitu teknik kualitatif, antara lain berupa kegiatan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, atau kesimpulan. Yang pertama, pemeriksaan data. Dalam hal ini, data yang terkumpul akan diperiksa kembali. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah data yang telah diperoleh telah valid atau tidak. Yang kedua, ada klasifikasi. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam tahap ini akan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tertentu. Tujuannya yaitu berguna untuk memudahkan saat pengujian hipotesis. Yang ketiga, ada verifikasi atau kesimpulan. Dalam tahap ini,
Data yang telah diperoleh dari observasi wawancara dan dokumentasi akan ditarik secara kesimpulan. Tujuannya yaitu agar mempermudah dalam memahami makna atau arti yang dijelaskan. Tahap ini juga merupakan tahap akhir dari pengolahan data. Kemudian, analisis data yang digunakan dalam metode pelaksanaan kegiatan terdapat 6 tahapan, antara lain yang pertama, mengkategorisasikan data, yang kedua, mewawancarai informan atau narasumber yang terkait, yang ketiga, analisis pemerolehan data lapangan, yang keempat, identifikasi hasil pemerolehan data di lapangan, yang kelima, menghipotesis permasalahan, dan yang keenam adalah penyimpulan masalah. Yang pertama, tahap mengkategorisasikan data. Pada tahap ini, dilakukan kegiatan berupa pemilahan data sedemikian rupa secara sistematis. Data yang sekiranya tidak diperlukan akan dibuang, sehingga akan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Tahap yang kedua yaitu mewawancarai informan atau narasumber. Kegiatan wawancara ini dilakukan terhadap narasumber yang bersangkutan, yaitu kepala desa dan masyarakat desa Karangpartihan. Wawancara ini berguna untuk memperoleh data yang terbaru. Setelah melakukan wawancara, tahap yang ketiga adalah analisis terhadap pemerolehan data di lapangan. Dalam tahap ini, data yang diperoleh dari berbagai macam teknik pengumpulan kemudian dianalisis berdasarkan identifikasi tertentu. Selanjutnya, tahap yang keempat, tahap identifikasi hasil pemerolehan data di lapangan. Data yang diperoleh kemudian diidentifikasi guna mengetahui keabsahan atau kevalidan data tersebut. Selanjutnya, tahap yang kelima, menghipotesis permasalahan. Dalam tahap ini, data yang telah diperoleh dan diidentifikasi dapat ditarik dugaan jawaban sementara. Dan selanjutnya, tahap yang terakhir, tahap penyimpulan masalah. Berdasarkan hipotesis yang telah diketahui, maka ditarik kesimpulan dari permasalahan beserta solusi-solusi yang akan dilakukan. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan kegiatan. Dalam metode pelaksanaan ada 5 tahap. Yang pertama, observasi. Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui kondisi masyarakat sasaran, yaitu Desa Karangpatihan. Kemudian tahap yang kedua yaitu pelaksanaan izin program kepada masyarakat sasaran. Jika pihak pelaksana program tidak mendapat izin atau pihak sasaran tidak merasa membutuhkan program pemberdayaan ini, maka program juga tidak bisa dilakukan. Tahap yang ketiga yaitu sosialisasi pengenalan dan penyuluhan hidroponik. Pada tahap ini bertujuan untuk memberi pengenalan terhadap program yang akan dilaksanakan. Selain itu, juga diberi gambaran terhadap kegiatan apa saja yang akan dilakukan, seperti pembuatan pupuk kompos organik, teknik hidroponik yang akan dilakukan, dan proses penanaman sayuran organik. Tahap yang keempat ada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini berupa pengaplikasian
dari teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu seperti kegiatan pelatihan, pelaksanaan, penyuluhan, konsultasi, rekayasa sosial, dan lain-lain. Kemudian tahap yang terakhir, yang kelima, ada laporan akhir kegiatan. Dan kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Berikut merupakan sumber-sumber yang kami jadikan pedoman dalam penulisan PKM Pemberdayaan